Dan pemirsa, inilah para artis ganteng dan masih single yang bikin kaum muda hingga tua kelepek-kelepek jatuh cinta. Siapa sajakah mereka? Pemirsa, silet RCTI memiliki wajah tampan lalu dibarengi dengan bakat yang membuat ketampanan semakin meningkat drastis. Memang mampu membuat siapa saja terpesona. Faktanya yang sudah berumur pun masih gemar dengan pemuda-pemuda berwajah ganteng yang berseliweran di layar kaca dan media sosial. Dan pemirsa, inilah para artis ganteng dan masih single yang bikin kaum muda hingga tua kelepek-kelepek jatuh cinta. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama, pesona artis ganteng dan masih single bikin tua muda kelepek-kelepek jatuh cinta ditempati oleh Reval Hadi. Wajah tampannya perpaduan dari orang tua yang berdarah Arab, Belanda, dan Betawi. Pria berusia 30 tahun ini ternyata adalah sosok penyayang binatang, terutama kucing. Memiliki hewan kesayangan berbulu yang diberi nama Seno. Reval Hadi kerap membagikan kebersamaannya dengan si Anabul kesayangannya. Di lain itu, status lajang, tampan, sukses membuat Reval bisa menikmati hidupnya dengan bahagia. Lihat saja keseruannya saat berlibur ke Yogyakarta. Di kota pelajar itu, Reval berjalan kaki menelusuri Jalan Malioboro, berbelanja di pasar tradisional hingga menikmati kuliner jalanan. Ya, Reval menjajal gudeg lengkap dengan sambal goreng krecek. Tak hanya itu, dia juga mendatangi langsung dapur dan melihat proses memasak gudeg yang masih sangat tradisional. Kegantengan Reval memang banyak membuat banyak kaum wanita gagal fokus. Tak heran, di dunia maya berseliweran wajah tampannya dan diklaim banyak netizen sebagai sosok suami halu yang menjadi idaman. Menurut aku, traveling itu bukan cuma sekedar hobi atau melepas penat, tapi lebih dari itu. Dengan traveling, aku bisa mengenal diri aku lebih baik, melihat cara pandang lebih baik terhadap dunia, dan juga kalau kita pergi sendiri, itu bisa ngelatih kemampuan aku untuk ngambil keputusan, dan yang paling penting, membawa aku untuk keluar dari sini. Nah, kalau misalnya aku datangnya malam atau sore, pastinya itu aku sering banget keliling naik beca. Kenapa naik beca? Biar terasa banget Jogjanya, iya nggak sih? Terus aku suka banget jajan-jajan makanan ringan khas Malioboro. Suka banget sih, udah murah, enak, porsinya pas lagi. Enak banget buat ngisi perut. Kalau datangnya sore ke malam, bisa juga tuh kita datangin pasar sore guys. Nah, di situ banyak banget sih jajanan khas Jogja. Sebelum pulang dari trip, biasanya aku tuh pasti balik lagi ke sini buat belanja oleh-oleh buat orang rumah. Oke, nah Jogja khas banget makanan itu gudeg. Siapa sih yang gak asing dengan namanya gudeg Jujung? Langsung aja. Jadi di sini ada kulit sapi. Kalau gudeg khasnya dengan kulit sapi, telur nangka, sama ada ayamnya juga. Nah ini tuh rasanya agak manis dan gak terlalu pedas. Buat gue yang gak suka pedas, ini enak banget. Nah, jadi ini dia tempat pemasakan gudegnya. Ini sangat tradisional banget. Kalau kalian lihat, semuanya otentik. Dimasak pakai kayu, dibakar pakai kayu, dan itu namanya pawon, guys. Yang pasti harus mengerti kucingnya seperti mengerti pacar sendiri sih, atau istri sendiri. Karena dia itu punya perasaan juga sama kayak kita. Semakin kita perhatian sama dia, semakin dia mengerti kita juga. Semakin kita sama-sama teman bikin mood berdua. Karena emang kita memang harus, kalau misalnya miara kucing itu emang harus semuanya kita pikirin gitu. Gak cuman makanannya, gak cuman dia kesehatan, vaksinnya, tapi semuanya gitu. Jadi pilihlah yang terbaik. Emang kalau udah punya pasangan pasti cocok. Gak ada kan di dunia ini langsung set cocok gitu kan, gak ada. Semuanya proses. Nah ya yang mencari yang terbaik memang itu kendalanya.
Ya banyak pertimbangan sih, banyak yang harus dipelajari dari diri gue sendiri juga. Jadi memang semuanya proses, gue juga masih mengenal diri gue lebih baik, masih banyak pembelajaran dan pembekalan. Brian Domani berada di posisi kedua, pesona artis ganteng dan masih single, bikin tua muda klepek-klepek jatuh cinta. Pria kelahiran 29 Juli 2000 adalah blasteran Banjarmasin, Jerman. Wajah bulenya yang tampan menghias banyak film layar lebar maupun sinetron di televisi. Nama Brian kini tengah viral setelah sahabatnya Reval Hadi memujinya sebagai pria tampan dan soleh. Rupanya Reval sangat kagum pada Brian yang sangat taat beribadah dan selalu sholat tepat waktu. Baginya meluangkan waktu 5 menit untuk sholat harus dilakukan. Meskipun dia akui pada awalnya sulit untuk konsisten, terlebih saat harus bangun pagi untuk sholat subuh. Selain tampan, soleh, Brian juga sangat dekat dengan keluarganya. Saat ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya, Brian turun ke dapur bersama sang papa untuk menyiapkan menu istimewa. Sang papa yang merupakan chef profesional dengan kompak mengolah masakan bersama Brian hingga seluruh menu selesai dimasak dan disantap bersama. Banyak banget yang gue pelajarin dari Brian loh selama gue syuting. Belajar masak juga nggak sama dia? Enggak, cuman tuh dia Mindsetnya. tuh tiba-tiba kayak yang gue suka lupa nih sholat. Oh. Nah dia tuh nggak pernah pak, dia nggak pernah ngelewatin jam sholatnya. Demi apa? Demi Allah. Brian Domani rajin sholat. Banget. Wah, gue nggak tahu. Nah gue tuh kayak kadang pas gue udah mau jam-jam 5 nih, misalnya asar dia udah sholat, tapi gue masih take nih. Terus gue masih inget kan dia sholat, Iya. terus gue kelupaan. Terus maghrib gue liat dia sholat lagi. Gue terpukul pak, sebagai orang yang lahir di keluarga yang lumayan islami gitu. Iya. Gue harus ngikutin ya anak. Jadi dia sebagai inspirasi gue untuk tetap sholat di tepat waktu. Terus pas lagi pandemi itu kayak aku baru belajar kayak apa sih susahnya untuk sholat 5 menit lah. Dalam sehari ya 5 kali sholat 25 menit dalam 24 jam. Iya, iya. Jujur susah sih. Awalnya susah, apalagi subuh. Iya, subuh Kayak awalnya belajar dengan maghrib dan segala. Iya, Terus iya. slowly terus baru nyadar, oh ternyata aku dikasih tasbih ini karena ini, dikasih ketemu coach ini karena ini, dikasih syuting Merindo Cahaya Aida Amstel mungkin karena ini, kayak gitu. Mulai nyadar kayak, oh maybe this is the reason why. Jadi ini hari ini anniversary mamaku, mama aku sama papa aku. and masak sendiri. Jadi kita masak buat anniversary. Kita masakin Leon, mana Leon? Oke. Shitaki. Lupa bahasa Indonesia. Ini tahu. Bawang putih, Ini apa? mentega. Mango serikat. Ini namanya kita lagi namanya what you call it? Saute. Saute, bukan sate ya. Saute. Ini siapa? Nah. And in the fridge is a little bit coriander leaf. The coriander leaf will make a little bit cream. Ini Maggie masih baju tidur. My anniversary baju for Mama Daddy. Bawa dikit. Look there. I help? No? Okay. Ayo makan. Iya. Ma ini bunga anniversary. Iya. Katin ya. Karin ya. Okay, so what's the result, verdict? Gak enak. Okay, you fired, you can stay. Okay, even baju salah, you can stay. Istri, enak. Aku bersyukur punya keluarga yang sangat suportif, yang sangat mendukung apapun yang aku lakuin. Tapi cara menyikapinya adalah ya harus dijalanin aja. Soalnya kan semua orang beda-beda kan. Ada yang agamanya sama, ada yang agamanya beda, ada yang keluarga beda, ada yang nggak beragama, itu hidup-hidupnya mereka. Tapi aku, kalau masalah agama kan, itu aku selalu percaya urusan aku sama diri aku sendiri sama yang Maha Kuasa, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat aku
mencoba menjagakan 5 waktu itu penting buat aku. Soalnya bukan hanya momen aku bisa tenang, tapi disiplin. Karena kalau kita di dunia ini nggak ada kedisiplinan, menurut aku apapun itu, bukan hanya dengan agama, dengan kita bangun pagi ngerapin kasur aja, itu hal-hal kecil-kecil seperti itu, disiplin, itu bisa membuat hidup kita lebih tertata lah. Insya Allah. Ngejalanin apa aja yang sesuatu yang baru, apalagi harus dilakuin setiap hari, itu pasti berat. Apalagi jangan kan agama deh, kita ngomong kita mau coba diet baru aja, ngejalanin setiap hari juga susah kan. Jadi menjalani hal baru yang bukan kita lakuin setiap hari pastilah berat. Jalanin aja terus, pas udah mulai capek jalanin dan dorong diri aku terus. Ada Angga Yunanda di urutan berikutnya, pesona artis ganteng dan masih single, bikin tua muda klepek-klepek jatuh cinta. Lajang kelahiran Lombok dan berasal dari suku Sasak ini dengan bangga menceritakan tentang daerah asalnya. Kegantengan Angga tentu didukung dengan penampilannya yang keren. Lihat saja selera Angga saat dirinya ditantang untuk belanja outfit dengan brand ternama. Pilihan Angga nggak kaleng-kaleng, sesuai sih dengan harga yang harus dikeluarkan yang angkanya mencapai puluhan juta rupiah itu. Masih soal tantangan, Angga pun meladeni tantangan dari teman-temannya untuk menjajal hidangan warteg dengan mata tertutup. Sejumlah jenis makanan dengan sukses disebut oleh Angga, mulai dari mie goreng hingga tumis tempe dan orek tempe kering. Menjalin cinta dengan Shenina, Angga kerap membagikan momen kemesraan mereka. Dan ternyata saking bucinnya, sepasang kekasih ini kerap melakukan panggilan video call selama 24 jam. Halo, saya Angga Yunanda. Saya berasal dari suku Sasak yang berada di Lombok. Saya suka makan ayam taliwang, tapi yang paling spesial menurut saya ares namanya. Jadi ares itu adalah semacam sayuran gitu, dan itu adanya saat acara-acara besar aja. Halo. Hai. Kalau gue jelas. Tapi back again, kita lagi mau coba belanja shopping spree ya di salah satu tokonya yang menurut gue nyampe banget. Tapi gue sendiri juga penasaran, gue nggak pernah kesini. Tapi gue mau cobain ini dulu dari Jepang. Dari Tokyo. Bagus. Cakep ya? Bagus banget kan? Nah, boleh kasih tahu ini harganya berapa, Sar? Ini tuh harganya kalau nggak salah 7,6 ya. Tapi nggak apa-apa, lu suka nggak? Suka banget. Udah beli. Beli ya? Gitu. Cari yang lain. Matching setnya dulu ya. Nah, bagus. Ini mau sekalian sama alas kakinya juga. Boleh silakan. Size-nya berapa? Angga? Size berapa ya? 43, 42? Iya ya saya. Udah dipakai dia. Ini gua kencengin. Udah kenceng banget. Sana kemari. Dari ini apa sih? Dari. Ah, tahu ini. Udah tahu ini. Makan sekarang. Dah. Makan dulu, nikmatin. Buset. Enak aja. Ya, lu tahu nggak? Udah tahu belum? Tahu dong. Kayaknya ini agak kering dia. Tipenya yang kering. Oh iya. Ini adalah 1, 2, 3. Tempe orek kering. Wah, siapa tuh? Tangan gua. Iya, 2. Gue tahu. Mas. 1, 2, 3. Mie goreng. Mie goreng. Tangan gue. Oh, gue tahu tapi nggak tahu namanya kenapa ya? Boleh dimakan nggak nih? Boleh. Aduh. Oh, sayur gua. Oh, sayur ini tumis-tumisan ya? Iya, tumis-tumisan. Gua tahu lagi nih apa. Hijau ya? Jawab 1, 2, 3. Buncis. Kacang panjang ini. Ah, buncis apa kacang buncis? Beda. Beda. Kalau perut buncis. 1, 2, 3, kompak. Kacang panjang. Kacang panjang. Tumis kacang panjang. Tumis kacang panjang. Birthday. Happy birthday. Okay, gitu. Birthday to you. Ya, diterlantarin gak tuh bunga? Enak gue. Belum ada sih, kita masih ngejalanin karir masing-masing dan berdoa yang terbaik sih. Memberi nasihat kadang-kadang juga misalnya kalau lagi baca skrip dari produksi masing-masing biasanya saling bantu. Latihan bareng gitu buat. Bener. Di urutan pamungkas, pesona artis ganteng dan masih single, bikin tua muda klepek-klepek jatuh cinta, ditempati oleh putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty.
Ya, kegantengan Al Ghazali memang mampu membuat histeris. Pria berusia 25 tahun ini tengah berstatus jomblo pasca putus dengan Alisa Daguis. Kini, anak pertama dari 3 bersaudara ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Terlihat saat Al bersama adiknya El Rumi terbang ke negeri Ratu Elizabeth untuk menonton konser Coldplay yang digelar di Etihad Stadium Manchester. Masih berada di London, Al juga menyempatkan untuk mendatangi pasar murah di kota itu. Rupanya dia berburu kuliner Indonesia. 2 hari berturut-turut dia datang ke Camden Market. Di hari kedua, Al memesan menu nasi rendang yang dimasak dan dijual oleh bule. Sejatinya tanpa harus repot berdandan, kegantengan Al Ghazali sudah diakui. Tetapi untuk tetap menjaga ketampanannya, rupanya Al rajin memangkas rambut. Secara khusus memotong rambut di rumah yang sempat terganggu lantaran hujan turun. Dan inilah kegantengan Al Ghazali dengan tampilan rambut barunya. Saatnya nonton Coldplay. Kemarin udah nonton MU, sekarang Coldplay akhirnya bisa nonton duluan. Nggak sabar banget sih, soalnya ini hari terakhir mereka di Coldplay selama 4 hari, jadi mereka 4 hari. Sebenarnya kita ini bukan yang pertama kalinya ya kita nonton Coldplay ya. Iya. Kalau kakak Al udah berapa? 3 ya? Ini kedua. Ini ketiga dong. Ini ketiga. Pertama kalian berdua ya? Iya, pertama aku berdua sama Al di Singapura ya, 2017. Kakak Al kedua, bareng Kedua aku. bareng El. Itu aku yang pertama. Itu dia yang pertama di Ini sekarang Thailand. Ini kita baru. yang kedua. Kita yang kedua. Kakak Al yang ketiga. Tapi sumpah, Berarti kita ini penjelajah konser. kalau kalian Coldplay suka ya? konser, kalian nonton konser yang lain tabung aja, mending buat nonton Coldplay. Iya, karena vibes-nya beda dan experience-nya beda, produksinya juga beda dan dikemas secara berbeda banget. Hai, kita udah di depan. Coldplay, berapa jam? 20.45. Setengah jam lagi mulai Coldplay. Masih ada setengah jam kita foto-foto. Udah di depan Etihad Stadium. Habis belanja merchandise juga ya. Betul. Terus sekarang dia tinggal masuk ke dalam konsernya, dalam stadionnya. Bakal megah banget. Thank you, enjoy it. Indonesia Street Kitchen. Kita cobain beef rendang tapi masak bule. Oke boy, gimana? Oh, di situ lucu, ada duduk gitu loh. Soalnya biasa. Ya. Ya maksudnya komentar. Oh, rasanya. Rasanya not bad lah. Enak kok. Sambelnya oke lah. Ini harus dilebarin lagi sih Al. Harus dilebarin sih. Apanya? Lehernya. Ton itu ya? Iya, harus rada lebar dikit baru keren nih. Nah, lihat dari dekat dulu Al. Cukup. Oke, hari ini sudah kelar potong rambut dengan Mas Jeki. Karena kita emang single, jadi ya Bunda kayaknya juga pingin cepet-cepet juga. Nggak suka Bunda sih, lebih ke anaknya, terserah mau pilih mana. Kalau Bunda cuma have fun aja, sekedar seru-seruan. Hubungan belum. Aku juga maksudnya kan pacaran udah berapa kali, jomblo juga udah berapa kali. Ya nikmatin aja lah sendiri, jadi lebih fokus sih untuk melakukan apapun. Yang pasti anak-anak sih udah
menuju ke era kedewasaan ya. Dibilang dewasa banget belum mateng, tapi mulai masuk ke tahap dewasa.